Pak, saya dari mahasiswa Unpad ini mau wawancara Ibu kurang. Apakah Ibu sudah siap? Oh iya. Apakah Ibu telah mengambil kurikulum merdeka? Ya, sedikit banyaknya sudah mengetahui. Bagaimana pandangan Ibu tentang kurikulum merdeka? Untuk pandangan kurikulum merdeka sejauh ini setelah diimplementasikan di sekolah kita, alhamdulillah ini menurut saya dampaknya lebih baik terhadap peserta didik yang ada di madrasah kita dari sekolah kita. Perbedaan apa yang mendasari menurut Ibu antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum merdeka? Oke, kalau perbedaan kurikulum merdeka ini dengan yang sebelumnya cukup banyak. Di antaranya sendiri ya seperti mata pelajaran. Kalau mata pelajaran itu kalau di SD yang kemarin itu tidak memiliki yang namanya pelajaran bahasa Inggris. Bahasa Inggris ada, tapi itu dimasuki di mata pelajaran. Tapi untuk kurikulum merdeka ini itu sudah menjadi pelajaran pilihan gitu. Terus ada juga yang sangat menjadi perbedaan itu pelajaran IPA dan IPS. Kalau kemarinnya pelajaran itu IPA dan IPS, namun kurikulum merdeka ini itu sudah menjadi PAS atau yaitu digabungan dari IPA dan IPS tadi. Lebih lagi tadi anak lebih dituntut untuk lebih aktif kalau kurikulum merdeka. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Kalau kurikulum sebelumnya kan di mana guru yang banyak berperan aktif. Seperti itu. Apakah sekolah Ibu telah menerapkan kurikulum merdeka? Ya, tahun ajaran baru ini di sekolah kita atau di madrasah kita itu dari kita mulainya dari namun tidak semua kelas 1 sampai kelas 6, tapi untuk tahun ini kita mulai dari kelas 1 dan kelas 4. Jadi ada 2 jenjang. Apakah Ibu pernah mengikuti suatu kurikulum? Ya, untuk pelajaran umum ini pernah dahulu dilakukan sendiri dari WI-nya ada yang pernah datang ke madrasah kita, dan selanjutnya ada juga dan pemahaman kurikulum merdeka ini dari Erlangga langsung, dari Peneliti Erlangga, karena sekolah kita bersama dengan Erlangga itu dan mereka menyiapkan narasumber langsung dari nasional kan, datang ke madrasah kita itu dituntut oleh guru mengikuti pelatihan itu. Belum lagi dalam pelatihan waktu ini kita mengikuti dari berbagai media sosial seperti Zoom dan lain sebagainya itu sering dilakukan. Bagaimana implementasi proyek kurikulum dalam pembelajaran di kelas ini? Ya, kalau kurikulum merdeka ini karena ini sebenarnya tergolong baru di madrasah kita, di sekolah kita, jadi implementasinya ya guru itu mengenalkan sedikit demi sedikit kepada peserta didik kita. Seperti kalau kurikulum yang lama itu belum terlalu menggunakan proyektor untuk fokus dan media lainnya, ya untuk tahun ini karena sudah mulai menerapkan kurikulum merdeka itu anak lebih dikenalkan dengan media-media itu. Seperti itu. Terkait dengan problem pelajaran Pancasila, problem yang mana yang ingin diimplementasikan dalam pembelajaran? Ya, kalau Pancasila itu memang ini menjadi salah satu pembeda antara kurikulum yang sekarang dan yang sebelumnya. Untuk yang bagaimana anak-anak menerima itu, ya seperti tadi lebih menumbuhkan lagi tentang poin-poin nasionalisme pada anak ini. Semua mata pelajaran itu poin tentang pelajaran Pancasila itu diterapkan. Lebih kecintaan mereka pada NKRI dari sebelumnya hanya mengetahui sekedar Pancasila 145, tapi di kurikulum merdeka ini harus tahu Tuhan Yang Maha Esa, simbol bintang gitu. Jadi anak belajar itu benar-benar yang kayak bagaimana Pancasila itu ya tadi dari simbolnya, arti lambangnya, dan juga semua mata pelajaran itu menerapkan tentang pelajaran Pancasila tadi. Sedikit baik itu agama, mereka harus ada rasa nasionalismenya. Semua mata pelajaran itu harus ada terselip tentang nasionalisme. Jadi itu perspektif tentang pelajaran Pancasila itu di situ. Apakah harapan sekolah yang melakukan kurikulum ini? Ya, harapannya kalau harapan sekolah kita ya tadi tahun selanjutnya tidak hanya kelas 1 dan kelas 4 yang menerapkan kurikulum merdeka. Harapannya yang tadi bisanya menyeluruh
menyeluruh itu dalam kita dari kelas 1 hingga kelas 6 kan, yang bagaimana sih kurikulum merdeka. Karena ini tadi kalau kita dari dunia pendidik melihat kurikulum merdeka ini dampaknya yang bagus, karena itu tadi anak lebih diberikan wadah ataupun kesempatan untuk lebih eksplor dirinya. Kalau sebelumnya kan guru yang banyak aktif di situ, tapi di sini ya harapannya tadi dari pemerintah juga harusnya lebih tanggap ataupun memberikan media-media ataupun bantuan lainnya supaya guru itu lebih maksimal dalam menerapkan kurikulum merdeka ini. Apakah kurikulum merdeka sudah diperlukan siswa dan pendidikan? Ya, itu tadi ya, kalau kurikulum ini sebenarnya karena ini baru kelas 1 dan kelas 4, saat ini yang masih cukup, karena itu di sekolah hanya menyiapkan seperti akses internet, wifi seperti itu, terus infocus ataupun media lainnya, dan untuk itu ya anak-anak sudah menerima itu kan, sudah menerima itu. Jadi dari sekolah sudah memberikan alat tambahan itu dan anak-anak pun merasakan dari itu. Semua menjadi tadi kegiatan belajar, aku merasakan itu dan guru pun ikut terbantu ya. Interaksi guru dengan siswa selama implementasi kurikulum. Ya, kalau penerapan ini alhamdulillah itu guru dengan murid itu lebih dekat ya. Karena kenapa? Ya tadi anak-anak tuh lebih banyak bertanya, lebih timbal baliknya itu lebih kena. Kalau selama ini ya kurikulum sebelumnya itu lebih banyak ke metode ceramah menjelaskan seperti ini juga. Kalau lah kurikulum merdeka, guru dan anak itu harus lebih banyak interaksi, kelas lebih aktif. Jadi kita ditimbal balik guru dengan anak itu akan lebih sering, lebih terus berkontinu kan. Anak-anak tidak hanya sekedar mendengarkan, tapi anak banyak berperan di situ kan. Apakah sebelum mengajar ibu memakai CT atau ATP atau mengembangkan tujuan pembelajaran? Iya, semua tenaga pendidik ataupun guru sebelum belajar itu pasti menggunakan modul ajar ataupun dijelaskan terlebih dahulu. Dan belajar itu harus dijelaskan dulu dengan anak. Misalnya hari ini kita akan belajar tentang IPA kan. IPA di situ bagaimana cara tumbuh kembangnya tumbuhan ini. Pasti itu juga belajar dijelaskan dulu kepada anak supaya tadi anak-anak satu daya tariknya untuk itu belajar itu, mereka lebih bersemangat. Jadi tujuan belajar itu harus di awal itu disampaikan ke anak-anak. Apakah yang diketahui ini tentang modul ajar dalam pandangan kurikulum? Ya, kalau pandangan tentang modul ajar itu di situ di dalam modul ajar itu tadi dikembangkannya poin-poin berdasar tentang poin-poin sebelum kita mempelajari itu. Jadi di situ kita meliput tentang bagaimana strategi kita belajar, bagaimana kita akan berkontribusi dengan anak tadi kan. Di situ dijelaskan dengan bagaimana itu. Jadi itu pun sebagai pegangan setiap guru sebelum mereka melangsungkan namanya kegiatan di dalam kelas itu. Ibu telah membuat EPP K13 atau modul kurikulum merdeka sendiri atau hanya menurut kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah atau silabus dibahas dalam KKG kemudian di sekolah yang disesuaikan dengan kondisi sekolah. Ya, untuk EPP K13 itu memang sudah banyak diajarkan dan kita modul khusus itu di Kecamatan Mulyo itu memang sudah ada yang namanya KKB aktif kan. Apalagi untuk KKB yang sama seperti Mulyo itu yang kelas 1 khusus kelas 1 dia ada seperti itu, guru-guru yang kelas 2 khusus kelas 2. Nah untuk KKB yang ada di Tubuh Mulyo itu kita ikutin setiap bulannya rutin pertemuan. Jadi pertemuan di KKB Tubuh Mulyo itu guru-guru kelas 1 berkumpul di situ dari ya semua sekolah yang di Kecamatan Tubuh Mulyo itu, baik itu SD, MI dan serata itu mereka berkumpul itu. Ya bahasan yang tadi mengenai tentang kurikulum itu. Jadi kita bahas kurikulum di situ, RPP kita bahas itu, dikembangkan di situ dari berbagai ide-ide dari guru-guru yang kumpul itu.
Sehingga akhirnya itu tadi RPP yang kita buat itu sesuai dengan apa yang kita alami di sekolah yang masing-masing. Dijadikan satu dan terhasillah sebuah RPP itu. Ada yang pertemuan KKB, di situ ya semua guru-guru kemudian di situ. Bagaimanakah Ibu memasukkan unsur literasi sertifikat KOS P5 keterampilan abad 21 di dalam modul literasi juga? Ya, unsur literasi di situ, ya kita masukkan bagaimana sistem pembelajaran kita di kelas, bagaimana minat anak di situ dengan hobi atau bakatnya mereka, di situ dikembangkan. Terus bagaimana juga taktik atau teknik guru di situ dikembangkan dalam pembelajaran itu. Sehingga hasil akhirnya tadi adanya evaluasi itu baik untuk peserta didik maupun tenaga pendidik ada di situ. Itu semuanya dikembangkan di dalam modul itu. Apa Ibu menambahkan dalam pembuatan modul dan bagaimana itu? Oh iya, kalau ini kemarin hambatannya di situ yang kita sebutkan tadi, karena ini kegiatannya ini kan mengumpulkan banyak ide-ide. Yang hambatannya itu paling terkendala itu yaitu misalkan ada beberapa materi yang belum kita temui. Nah itu yang menjadi hambatan. Tapi tadi bagaimana cara memecahkan dari materi yang belum kita temui atau belum kita kuasai itu tadi dengan kita kumpul dengan KKG tadi, kumpul dengan semua dari guru dan kita bertukar pikiran di situ. Nah itu tadi itu menjadi solusi yang sangat bagus kan menurut saya. Jadi semua masalah yang kita hadapi selama ini terpecahkan di situ. Jadi selama penerapan kurikulum merdeka ini ya sejauh ini tidak ada hambatan. Yang menjadi hambatan paling itu tadi adanya misalnya perubahan metode atau jaring sosial media menggunakan internet paling di situ kan. Karena itu tadi kita tinggal di sebuah pedesaan. Ibu adalah seorang guru penggerak, bagaimana implementasi dari kegiatan tersebut di sekolah ini? Ya, kita karena yang menjadi guru penggerak itu dari guru-guru yang menerapkan kurikulum merdeka. Seperti di madrasah atau sekolah itu, kalau begitu ya tadi guru yang tergabung di kelas 1 dan guru yang tergabung di kelas 4. Bagaimana kita menjadi guru penggerak? Itu tadi ketika kita memperoleh info baik itu dari kita mengikuti webinar atau kita mengetahui membaca dari sebuah website artikel apapun itu, kita mengikuti pelatihan itu tadi kita harus mengimplementasikannya ke sekolah kita. Dari guru kita yang lain mungkin yang senior belum paham teknologi, kita harus menyampaikan itu kepada guru yang belum paham. Begitu juga dengan sesama pejabat teman-teman kita yang sekolah kelas 1 misalnya ada yang belum paham, kita harus memberikan penjelasan itu, beri pemahaman kepada yang lain. Begitu juga dengan guru-guru yang belum paham tentang kurikulum merdeka. Karena kalau ini saya sendiri sebagai guru kelas 1, jadi kita yang dulu mengaplikasikan ini otomatis exactly kita harus menerapkan ini kepada guru-guru yang belum menerapkan ini ya. Apakah sekolah Ibu adalah sekolah penggerak? Bagaimana kontribusi sejauh ini terhadap kemampuan guru dan siswa di sekolah? Ya, sejauh ini kalau dari siswa sendiri mereka exactly tertarik ya. Mereka menyukai metode ini atau kurikulum merdeka ini mereka menyukai. Dari tenaga pendidik pun sejauh ini tidak ada masalah. Tapi yang menjadi masalah terkadang itu tadi Dewan Guru harus lebih aktif dengan media sosial karena semua pembelajaran itu terkadang ada di video dan ada perilaku Guru lebih aktif di situ. Dan itu tadi kalau anak-anak itu sangat menerima dan menyukai pembelajaran ini karena ya tadi lebih aktif, terus disitu banyak melibatkan media, terus banyak melibatkan peragaan di situ. Jadi sejauh ini semua ya berjalan cukup bagus dari tenaga pendidik ataupun peserta didik yang menerima pembelajaran dalam kelas. Semuanya lebih berkesinambungan lah. Apakah yang dilakukan di awal kegiatan belajar? Ya, kalau kegiatan di awal pembelajaran itu tadi ya, karena Bapak Ibu Guru terutama saya itu harus yang namanya mengecek dulu kondisi kelasnya, bagaimana apakah kesiapan anak itu. Selanjutnya itu tadi dari berdoa bersama terlebih dahulu, mengabsen kehadiran siswa,
dilanjutkan, yaitu menanyakan materi sebelumnya, materi yang kemarin sebelum kita masuk di pelajaran ini, anak-anak harus dipancing terlebih dahulu untuk mengetahui masih ingat nggak dengan materi yang kemarin sebelum ya kita membahas materi yang ini. Kalau yang dahulu penerapan dengan kurikulum terdahulu, anak-anak bukan halaman sekian kerjakan sekian, tapi untuk yang pelajaran saat ini itu tidak bisa. Belajar pendekatan strategi yang belajar teknik praktis apa yang ibu gunakan dalam pembelajaran dan bagaimana diimplementasikan. Ya, kalau strategi atau praktik teknik itu lebih ke pendekatan yang lebih intens pada anak-anak tadi. Dilakukan juga banyaknya pemeragaan yang tidak hanya lisan, ditambah juga dengan pengaktifkannya media-media yang ada. Seperti tadi, kalaulah kita menjelaskan tentang struktur Pancasila misalkan, di situ tentang Pancasila atau mata pelajaran PPKN itu tidak hanya pada zaman dahulu ini tidak demikian, tapi tadi menggunakannya berbagai media yang ada. Seperti anak yang diminta sendiri menggambar atau menggunakan kertas kartu atau kertas warna, menggambarkan bagaimana bentuk dari simbol-simbol yang ada berulang. Terus anak lebih lagi kita dampingi untuk menuliskan setiap tulisan itu dengan kreatif, dengan implementasi tadi dengan adanya warna-warna seperti itu. Jadi anak-anak yang tadi ya tadi ketika kita menjelaskan sesuatu kita harus mengajak mereka untuk melihat langsung. Kalau misalnya menjelaskan tentang Monas, kalau kita yang bisa bercerita, ya anak-anak mungkin imajinasi berbeda-beda, tapi di situ kita menerapkan langsung media. Jadi memperlihatkan media visual, dalam media visualnya ini dengan video, misalkan bagaimana tentang Monas, bagaimana tentang sejarah dahulu kan. Jadi dengan tadi dengan pendekatan yang lebih aktif dengan keberadaan yang ada di materi itu, selanjutnya kita dibantu dengan media lagi menarik minat dan kesalahan anak membuang rasa video. Apa saja bentuk keagamaan yang mudah dan sekolah digunakan dalam belajar? Ya, kalau dari madrasah kita tersendiri, karena kita itu sudah MOU dengan Erlangga, jadi semua buku dari pegangan dari guru serta pegangan itu memang sudah kurikulum merdeka. Dahulu memang ketika 13 itu hanya sekarang menjadi pegangan guru. Karena itu tadi kita hanya untuk membedakan bagaimana metode yang berbeda dahulu, bagaimana yang metode sekarang. Kalau yang sekarang belum begitu luas bahasanya, kita mendapatkan materi yang meluaskan untuk pengembangan dari materi yang sebelumnya kan. Kalau buku tadi kita dengan guru masih memegang yang dari buku baik itu 13 kemarin maupun buku merdeka ini. Kalau untuk anak-anak itu mereka yang menggunakan hanya buku paket dari buku merdeka ini dari penerbitnya Erlangga. Media apa saja yang ibu pernah dan sering digunakan dalam pembelajaran? Ya, kalau untuk media itu media audiovisual itu pasti digunakan tadi baik dari fokus, suara, speaker, gitu. Karena anak itu lebih banyak melihat, gitu kan, melihat dan mendengar. Jadi di situ kan ada beberapa gerakan yang anak ikuti, misalnya seperti belajar seni budaya. Nah, di situ anak banyak misalnya bermain sepak takraw. Nah, di situ anak mengikuti dari situ kan, jadi anak juga banyak ikut bergerak. Jadi media audiovisual yang lebih diminati dan lebih asik juga untuk belajar itu menggunakan alat yang tadi fokus pelajaran. Aktivitas apa saja yang ibu lakukan dalam kegiatan aktif pembelajaran? Ya, kalau saya sendiri kegiatan kerja ini tadi sebagai dalam lingkungan dan mendidik dan evaluasi itu kegiatan hal-hal yang sering dilakukan oleh anak-anak. Kalaupun pada weekend biasanya hari Sabtu karena anak-anak itu bisa masuk di situ. Karena ini ada kegiatan keluar dari kegiatan luar sekolah atau kegiatan outdoor. Biasanya itu yang dilakukan. Kalau anak pulang sekolah ini tadi dan guru belum itu pulang, jadi dan guru kita harus mempersiapkan untuk pembahasan besok materi atau besok. Bentuk penilaian apa yang
Kalau penilaian di kelas itu ya dalam pembelajaran pastinya adalah seperti nilai harian. Nilai harian itu seperti juga dalam pengaplikasiannya di rapor seperti itu ada seperti PH. Karena itu beda di praktek harian ataupun kalau nilai harian itu ada nilai praktek mereka, terus ada nilai portofolio bagaimana tentang tugas-tugas mereka di rumah. Ya tadi nilai ulangan semester kan sampai ulangan dengan semester 2 ini itu hal yang biasa. Namun itu tadi kalau sebelumnya kita hanya menggunakan selembar buku untuk menilai anak itu di tulisan buku, untuk sekarang ya sudah banyak cara ya, kita bisa melibatkan Google Drive seperti itu. Banyak platform di situ kan masih ada banyak media yang bisa kita aplikasikan di kurikulum Merdeka ini. Dan bagaimana solusinya? Ya, terkadang yang menjadi kendala itu hal-hal yang biasa seperti ya anak yang tidak hadir tadi kan dimaklumi, anak yang misalnya sakit jangka panjang lama, mungkin ya tadi penilaiannya itu tidak hasilnya itu tidak sama dengan anak yang setiap hari datang. Tapi tadi bagaimana solusinya? Anak yang sakit tadi jika mereka tidak sekolah mau tidak mau mereka harus mengejar materi itu dengan kita berikan tugas tambahan pekerjaan rumah. Jadi ketika mereka di rumah, teman-teman yang sedang istirahat di hari minggunya misalnya dia sering tidak sekolah tadi dia harus mengerjakan yang materi tertinggal itu. Biasanya sih seperti itu. Apakah setiap soal yang digunakan di sekolah STS atau SKS dikembangkan sendiri atau bersama KKD atau lainnya? Kalau soal sebenarnya madrasah kita memiliki bagian mengelola soal tersendiri dan penikmat dari soal itu pun dari siswa itulah. Jadi kalau kita memiliki soal apapun itu, misal pembuatan soal bahasa Indonesia kelas 1, nanti pemecahan masalah itu semua guru yang kelas itu berkumpul di situ di madrasah itu karena yang membuat soal dari kelas 1 itu. Tapi ketika kita kumpul di kegiatan KKG seperti itu tadi kendala apa yang kita temui di madrasah tadi, implementasinya kita pakai kayak gitu. Karena di situ tadi adanya pembina, ada pengawas kan. Jadi semua hal yang kita temui di sekolah itu pasti menjadi topik pembahasan saat kita berkomunikasi. Jadi pemecahan masalah atau solusi di KKG itu. Bagaimanakah proses pengembangan soal dalam Ya, kalau di situ hubungan soalnya itu ya tadi dari pemberian pemahaman dulu dari penerima pembuat soal, penerima soal dan sebelum itu penerima soal ya diperluas dulu dengan dialog dulu. Jadi semua guru harus tenaga pendidik itu harus memahami tentang semua masuk soal itu kan sebelum diterimanya ke peserta didik. Jadi siapapun yang mengawal misalnya ketika adanya pemberian soal itu dan semua tenaga pendidik sudah memahami poin-poin tentang pembahasan soal itu. Kalau pertemuan media, ya jadi semua yang belum memahami tentang kurikulum Merdeka ini diberi penjelasan terlebih dahulu.